Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang pecahan dengan pokok pembahasan sebagai berikut. Pak Ahmad memiliki satu loyang kue bolu. Kue tersebut dibagikan kepada keempat anaknya sama besar, termasuk salah satunya Ani. Berapakah bagian potongan kue untuk Ani? Kue dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Kemudian Ani mendapatkan 1 bagian sama besar. 1 disebut pembilang dalam pecahan, 4 disebut dengan penyebut. 4 merupakan jumlah keseluruhan dari bagian pecahan. Soal yang kedua, berapakah bagian yang dipasang keramik berwarna biru? Kita hitung dulu berapakah jumlah keseluruhan keramik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saya tulis penyebutnya adalah 12, jumlah keseluruhannya. Kemudian bagian yang dipasang keramik berwarna biru 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, bagian yang dipasang keramik berwarna biru adalah 5/12 bagian. Selanjutnya, berapa bagian siswa yang gemar olahraga? Keseluruhan jumlah siswa adalah 24, sedangkan siswa yang gemar olahraga ada 10, sehingga bagian siswa yang gemar olahraga adalah 10/24. Tentukan bagian yang diarsir. Pada gambar pertama kita hitung berapa bagian. 1, 2, 3, 4 bagian. Kita tulis penyebutnya 4. Kemudian bagian yang diarsir ada 1, 2. Sehingga bagian yang diarsir adalah 2/4. Gambar selanjutnya, keseluruhan bagian adalah 8 bagian dan bagian yang diarsir adalah 3 bagian. Gambar ketiga, segitiga. Keseluruhan bagiannya adalah ada 4 buah segitiga. Kemudian bagian yang diarsir adalah 1 bagian. Nah, untuk soal selanjutnya, berapa bagian siswa yang memiliki ukuran sepatu 39? Di sini siswa yang memiliki ukuran sepatu 39 belum ada keterangannya, sehingga kita hitung dulu. Siswa dengan ukuran 39, 38 yaitu keseluruhan siswa semuanya, dikurangi siswa dengan ukuran 36, siswa dengan ukuran 37, dan siswa dengan ukuran 38. Kita dapatkan hasilnya adalah siswa dengan ukuran 39 adalah 11 siswa, sehingga bagiannya siswa dengan ukuran 39 adalah 11/38. Membandingkan bilangan pecahan. Contoh yang pertama, 1/3 dengan 3/4. Kita bisa menggunakan cara dikalikan silang. Contohnya seperti ini. Ingat jangan sampai terbalik untuk penulisannya, sehingga kita dapatkan hasilnya 1 kali 4 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9. Jadi 4 kurang dari 9, sehingga 1/3 kurang dari 3/4. Atau bisa dibalik, 3/4 lebih besar dari 1/3. Kita bisa menggunakan cara lain, yaitu dengan menyamakan penyebutnya dari pecahan tersebut. Sehingga kita cari dulu KPK dari 3 dan 4 yang merupakan penyebutnya. Karena termasuk dalam bilangan yang kecil, kita bisa mencari KPK dengan penjumlahan berulang. 3, 6, 9, dan 12. Dan untuk 4, 8, dan 12. Kita cari yang nilai penjumlahan berulangnya sama, yaitu 12. Sehingga kita dapatkan penyebutnya adalah 12. 1/3, 3 menjadi 12 karena dikalikan 4, sehingga 1 juga kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 4.
3/4, 4 menjadi 12 karena dikalikan dengan 3, sehingga 3 juga kita kalikan 3, hasilnya adalah 9. Sehingga terbukti hasilnya adalah sama dengan kedua cara tersebut. Contoh selanjutnya, 2013 per 2014 dengan 2015 per 2016, manakah yang lebih besar? Kita kerjakan dengan cara perkalian silang. 2013 dikali 2016 dibandingkan dengan 2014 dikalikan 2015. Hasilnya seperti ini. Dan kita dapatkan manakah yang lebih besar. 2013 per 2014 kurang dari atau lebih kecil dari 2015 per 2016. Menyederhanakan bilangan pecahan, kita ambil dari soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. 10 per 24 kita bisa menyederhanakan dengan membagi dengan FPB. Nah, kita ingat kembali ya bagaimana cara mencari FPB. Kita ulang kembali dengan mencari faktorisasi primanya, yaitu faktorisasi prima dari 10 dan 24. Kita menggunakan pohon faktor. Untuk 10 sama dengan 2 dikali 5. Faktorisasi prima dari 10, 2 dikali 5. Sedangkan untuk 24 yaitu 2 dikali 12, kemudian kita bagi lagi 2 dikali 6, dan kita dapatkan 2 dikali 3. Ingat, faktorisasi prima itu merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 2 dan bilangan itu sendiri. Nah, bilangan prima bisa kita awali dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita dapatkan faktorisasi prima dari 4 adalah 2 pangkat 3. Di sini kenapa 2 pangkat 3? Karena kita ada perkalian 2 3 kali. 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sehingga kita tulis 2 pangkat 3. 2 merupakan bilangan pokok dan 3 merupakan perpangkatan. Kemudian hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 3. Untuk mencari FPB dari 2 faktorisasi prima 2 bilangan tersebut, kita cari yang memiliki bilangan pokok yang sama tetapi dengan pangkat yang terkecil. Di sini bilangan pokok yang sama adalah 2 dan 2 pangkat 3. Kita ambil pangkat yang terkecil, jadi kita dapatkan adalah FPB-nya 2. Sehingga kita bagi dengan 2, masing-masing kita bagi 2, kita dapatkan hasilnya 5 per 12. Contoh yang kedua, tadi yang sudah kita kerjakan juga, kita dapatkan 2 per 4. Nah, kita cari lagi FPB dari 2 dan 4. Hasilnya adalah 2, sehingga keduanya kita bagi dengan bilangan 2, kita dapatkan adalah 1 per 2. Keduanya ini hasil penyederhanaan merupakan pecahan sejati karena pembilangnya kurang dari penyebutnya dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Bilangan desimal merupakan sistem bilangan yang menerapkan deretan angka dengan berbasis 10, diantaranya seperti 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan ini menerapkan sistem per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan seterusnya. Bilangan ini biasa ditulis dengan koma. Kita contohkan misalnya A, B, di mana A merupakan bilangan bulat atau yang terletak di depan koma atau di sebelah kiri, dan B merupakan bilangan pecahan yang biasa kita sebutkan di sini yang berada di belakang koma atau di sebelah kanan. Kita ke contohnya 0,5, 0,123, dan 1,25. Untuk 0,5 kita bisa ubah menjadi pecahan biasa dengan memperhatikan bilangan yang berada di depan koma. Karena di depan koma bilangannya 0, kita tidak perlu menuliskan lagi.
Sehingga kita lihat saja yang di belakang koma ada bilangan 5. Kita tulis di sini 5, sehingga penyebutnya kita tulis 10 karena di belakang koma hanya ada satu bilangan, jadi per 10. Selanjutnya masih sama, di depan koma bilangannya adalah 0 sehingga tidak perlu kita tulis. Jadi kita tinggal menuliskan yang di belakang koma, yaitu 123 per 1000 karena di belakang koma ada 3 bilangan. Jadi kita tulisnya per 1000. Kita istilahkan jumlah nolnya mengikuti jumlah bilangan yang ada di belakang koma ya. Selanjutnya 1,25. Nah, karena di depan koma ini ada bilangan 1, kita tulis dulu 1. Kemudian di belakang koma ada 25, kita tulis untuk pecahannya 25 dengan penyebutnya adalah per 100 karena di belakang koma ada 2 bilangan. Bagaimana dengan bilangan pecahan biasa kalau kita mau rubah ke bilangan desimal? Nah, karena bilangan desimal itu adalah bilangan yang berbasis puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Sehingga penyebutnya ini kita jadikan puluhan, atau ratusan, atau ribuan. Penyebutnya 4, kalau kita jadikan 10 hasilnya akan koma. Sehingga kita jadikan ratusan. Penyebutnya kita jadikan per 100. Nah, 4 bisa menjadi 100 karena kita kalikan 25, sehingga 3 kita kalikan juga 25, hasilnya adalah 75. Sehingga di sini kita dapatkan bilangan desimalnya adalah 0,75. Bilangan campuran. Bilangan campuran merupakan campuran antara bilangan bulat dengan bilangan pecahan. Kita tuliskan yaitu A, B per C, di mana A merupakan bilangan bulat, B per C merupakan bilangan pecahan. Untuk menjadikan A, B per C menjadi pecahan biasa, kita tinggal mengalihkan seperti ini dengan penyebut yang nilainya masih sama. Kita langsung ke contoh soal yang pertama. 1/3/4 kita rubah ke pecahan biasa. 4 kali 1, kemudian kita tambah dengan 3 dengan penyebutnya yaitu 4, sehingga kita dapatkan pecahan biasanya 7/4. Selanjutnya 32/7 kita kalikan 7 dikali dengan 3, kemudian ditambah dengan 2, dan kita bagi dengan penyebutnya yaitu masih tetap 7. Persen merupakan bilangan pecahan dengan penyebut 100. Contohnya 5% dibaca 5%, kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/100. Selanjutnya 17% kita jadikan menjadi pecahan biasa 17/100. Kemudian per mil yaitu bilangan pecahan dengan penyebut 1000. Seperti contoh berikut ini, dibaca 5 per mil. Dalam pecahan biasa menjadi 5/1000. Kemudian yang selanjutnya dibaca 17 per mil. Kita ubah ke pecahan biasa menjadi 17/1000. Mengurutkan bilangan pecahan. Yang pertama 1/3, 5/6, dan 8/12. Caranya adalah kita mencari dulu KPK dari 3, 6, dan 12 untuk menyamakan penyebutnya. Kita bisa menggunakan penjumlahan berulang ya, karena masih termasuk dalam bilangan yang bernilai kecil. Kemudian untuk 6, 12, kita cari yang nilainya sama yaitu 12, sehingga KPK dari 3, 6, dan 12 adalah 12. Penyebutnya kita ganti menjadi per 12. 1/3, 3 bisa menjadi 12 karena kita kalikan 4, sehingga pembilangnya juga kita kali 4 menjadi 4. Kita kerjakan dengan cara yang sama dan kita dapatkan hasilnya
Pecahan dari yang terkecil adalah yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita dapatkan urutan dari terkecil yaitu 1/3, 8/12, kemudian 5/6. Contoh selanjutnya kita ambil dari soal ujian nasional tahun 2019. Urutkan pecahan terkecil ke terbesar dari bilangan berikut. Kita bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya yang pertama, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa, kemudian kita cari KPK dari 10, 100, dan 3 untuk menyamakan penyebutnya, sehingga kita dapatkan adalah 300 untuk penyebutnya. Kita lakukan hal yang sama, 10 menjadi 300 karena kita kalikan dengan 30, sehingga 6 juga kalikan dengan 30. Kita kerjakan dengan cara yang sama juga untuk pecahan yang lain. Kita dapatkan untuk pecahan yang terkecil yaitu 55/100, 58/100, 6/10, dan 2/3. Nah, kita dapatkan hasilnya mulai dari yang terkecil ke terbesar. Kita bisa menggunakan cara yang lain yaitu dengan merubah semua pecahan menjadi desimal. Seperti ini, kita dapatkan juga hasilnya yang terkecil. Dan kita dapatkan hasilnya adalah sama. Pada pembahasan sebelumnya tentang menyederhanakan pecahan, kita dapatkan 10/24 disederhanakan menjadi 5/12. Walaupun kedua pecahan ini memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda, tetapi mempunyai nilai yang sama atau senilai, disebut juga dengan ekuivalen. Kita bisa buktikan dengan dikalikan silang seperti ini. Dan hasilnya adalah 120. Terbukti nilainya sama. Kemudian contoh yang kedua, 5/7 dengan 15/21. Kita kalikan silang, jangan sampai terbalik. Pembilang pertama dikalikan penyebut pecahan kedua dibandingkan dengan pembilang pecahan kedua dikalikan dengan penyebut pecahan pertama. Apakah hasilnya sama? 105. Ya, terbukti hasilnya sama sehingga merupakan pecahan senilai atau ekuivalen walaupun memiliki pembilang dan penyebut yang berbeda. Kemudian yang ketiga, 2/3 dengan 4/5 kita buktikan apakah ekuivalen. 2 dikali 5 dengan 3 dikali 4. 2 kali 5 sama dengan 10, 3 dikalikan 4 sama dengan 12. Nilainya adalah berbeda sehingga terbukti tidak ekuivalen. Masih dengan menyederhanakan pecahan, 5/12 merupakan pecahan paling sederhana sehingga pecahan ini disebut dengan pecahan sejati karena pembilangnya kurang dari penyebut atau pembilangnya lebih kecil dari penyebut, dan FPB dari pembilang dan penyebutnya adalah 1 karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Bagaimana dengan 10/24? 1 3/4. 10/24 ini kita masih bisa sederhanakan lagi dengan membagi dengan FPB-nya, sehingga bukan merupakan pecahan sejati. Sedangkan 1 3/4 kita bisa mengubah menjadi pecahan biasa menjadi 7/4. Nah, untuk 7/4 ini pembilang lebih besar dari penyebutnya sehingga tidak terbukti sebagai pecahan sejati. Ayo berlatih. Sebagai bahan latihan mandiri, silahkan kalian kerjakan 3 latihan soal berikut ini. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mudah untuk kalian pahami. Kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.